Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ada 4 wanita ahli surga. Mereka adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, dan Asyah. Hadits terkait 4 wanita yang dirindukan surga tersebut diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadits riwayat Hakim dan dinilai sahih oleh Adz-Dzahabi sesuai syarat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah. Asyah yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah istri Fir'aun alias Parao alias Ramses II. Nama lengkapnya Asyah binti Muzahim. Dia istri yang dicintai dan ditakuti Fir'aun hingga tak sanggup menolak permintaan darinya. Fir'aun hampir pasti meluluskan permintaan Asyah meski bertentangan dengan keputusannya. Asyah atau Asyah binti Muzahim kerap disebutkan sebagai wanita keturunan Bani Israel meski masih diragukan kebenarannya. Berikut sekilas tentang sosok Asyah binti Muzahim, satu dari 4 wanita yang dirindukan surga. 1. Namanya tidak disebutkan jelas dalam Al-Quran. Nama Asyah disebut dalam hadis namun tidak dengan jelas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Asyah disebut sebagai istri Fir'aun yang dijelaskan dalam berbagai hadis sahih sebagai Asyah. Al-Quran menyebutkan keutamaan Asyah yaitu pada surat Al-Qasas ayat 9. Artinya, dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Selain itu pada surat At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. 2. Dua kali menolak keinginan Fir'aun. Asyah sedikitnya 2 kali menolak keinginan Fir'aun saat masih hidup dan menjadi istrinya. Penolakan pertama adalah saat hendak dipinang orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak disebutkan dengan jelas latar belakang atau dukungan keluarga yang diberikan hingga Asyah berani menolak pinangan tersebut. Asyah disebutkan luluh saat orang tuanya ditangkap dan dianggap bertanggung jawab atas penolakan Asyah. Penolakan kedua adalah saat Asyah tidak mau membunuh anak laki-laki yang ditemukan dalam keranjang. Asyah berhasil melobi Fir'aun yang saat itu mewajibkan tiap anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Fir'aun khawatir tahtanya direbut berdasarkan tafsir mimpi dari para ahli nujum. Anak tersebut ternyata Nabi Musa AS yang kelak membawa wahyu dari Allah SWT dan membongkar kebohongan Fir'aun. Kisah tentang Asyah yang mengambil Nabi Musa AS disebutkan dalam Al-Qasas ayat 9. 3. Percaya pada wahyu Allah SWT. Meski menjadi istri Fir'aun, Asyah kerap disebutkan tidak setuju dengan perlakuan tirani suaminya pada masyarakat umum. Hal serupa terjadi saat Nabi Musa AS menyampaikan wahyu dari Allah SWT dan Fir'aun bukan Tuhan. Asyah percaya pada wahyu yang dibawa Nabi Musa AS meski harus mengakui keimanannya diam-diam supaya tidak diketahui Fir'aun. Dikutip dari situs Al-Islam yang mengambil dari buku tafsir Majma' Al-Bayan, Asyah disebutkan percaya wahyu Allah SWT setelah menyaksikan mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa AS. Dalam buku yang ditulis Alamah Tabarsi tersebut, Asyah melihat kuasa Allah SWT berhasil mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Mukjizat tersebut adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan memangsa hewan serupa yang menyerang Nabi Musa AS di istana Fir'aun. 4. Memilih iman kepada Allah SWT hingga meninggal. Asyah akhirnya menegaskan keimanannya pada Allah SWT dan menolak menyembah Fir'aun sebagai Tuhan, setelah sebelumnya diam-diam. Dikutip dari situs Wai Islam, perubahan Asyah terjadi setelah seorang penata rambut mengalami penyiksaan karena beriman kepada Allah SWT. Penata rambut yang namanya tak disebutkan tersebut, terdengar mengucapkan bismillah yang kemudian dilaporkan anak Fir'aun. Fir'aun yang mendapat laporan tersebut kemudian menyiksa Asyah agar menyembahnya sebagai Tuhan. Asyah diceritakan dijemur di padang pasir, tidak diberi makan, dan mengalami penyiksaan fisik. Namun Asyah tetap bertahan hingga Allah SWT menyelamatkannya dari orang-orang yang pro Fir'aun dan mengangkatnya ke surga. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11.
Asyah, satu dari 4 wanita yang dirindukan surga, menjadi role model wanita kuat yang mampu mempertahankan keimanannya meski mengalami tekanan dari suami, yang juga seorang raja. Profil Asyah, Ibu Nabi Musa AS, mematahkan stigma wanita yang selalu dalam posisi lemah dan kalah akibat tindakan suaminya. Allah SWT kemudian menjadikan Asyah penghuni surga utama bersama Siti Maryam, Siti Hadijah istri Rasulullah SAW, dan Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW.